Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Junia Samanta, NPM 1611100003, dosen pengampu Bapak Ahmad Mukhlisin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari hukum tata negara. Jadi sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada tahun itu berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia. Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjamin persatuannya Indonesia. Berdirinya negara ini tidak hanya ditandai oleh proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya Undang-Undang 1945 yang merumuskan berbagai masalah sebuah kenegaraan. Atas dasar Undang-Undang 1945, berbagai struktur dan unsur negara mulai ada. Walaupun secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya aturan tambahan dan aturan peralihan dalam Undang-Undang 1945. Setelah itu, Undang-Undang 1945 berlangsung selama 4 tahun, diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar 1950. Nah, pada masa Undang-Undang Dasar 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat. Setelah tahun 1998, maka dimulai zaman reformasi. Pada zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis, yaitu yang pertama krisis ekonomi, yang kedua krisis politik ditandai adanya krisis kepemimpinan, yang ketiga krisis konstitusi, yaitu ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi. Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di negara Indonesia, suatu zaman perubahan yang dinamakan reformasi. Pada tahun 1999 terjadi perubahan 1 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pembatasan jabatan presiden, dan pada tahun 2000 terjadi perubahan yang kedua, Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang HAM. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai 2000 terdapat beberapa reduksi kekuasaan lembaga eksekutif seperti dalam pembatasan kekuasaan presiden. Nah, dalam banyak hal, presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif dan presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat maupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan hukum. Sampai dengan perubahan kedua, belum ada kritik yang tajam terhadap perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan ketiga, maka terjadi perubahan mendasar terhadap Undang-Undang 1945. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perubahan ketiga undang-undang ini meliputi dua. Yang pertama, adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Hal ini berakibat besar terhadap tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, adanya penghapusan utusan golongan dalam MPR dan dilembagakannya utusan daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, sehingga komposisi MPR berubah secara total. Setelah perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945
berlaku, maka banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu sebab banyaknya kekurangan yang terjadi, karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan masalah secara teknis hukum. Ketika sedang memasuki proses perubahan keempat, perubahan yang kurang dicoba diperbaiki. Perubahan keempat menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau itu harus ada, karena dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, maka presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya, dan tidak ada lagi tugas GBHN yang dilakukan oleh MPR. Setelah adanya perubahan Undang-Undang 1945, maka berakhirlah kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan berakhir juga kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Hukum tata negara Indonesia menghadapi suatu masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Ini sangat penting untuk diselidiki bagaimana nantinya lembaga negara melakukan tugas dan wewenangnya dan menjalankannya. Nah, itulah sejarah singkat mengenai sejarah hukum tata negara di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.